Hey, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya Sobat Waras, sorry ya beberapa hari ini Pavel belum bisa live. Tadi malam sebenarnya mau live, tapi ya lampu padam sampai jam 2 malam ya baru menyala ya. Makanya saya sudah tidak sempat live dan mungkin beberapa hari ke depan pun saya belum bisa live karena sedang liburan ya bersama keluarga. Jadi kita fokus dulu ya untuk liburan bersama keluarga. Tapi saya akan sempatkan diri ya membuat video-video pendek dan akan terus update di channel ini. Jadi kawan-kawan jangan lupa di like, jangan lupa bantu untuk diviralkan supaya semakin banyak lagi yang waras. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat memberkati kita semua. Ya puji Tuhan, Sobat Waras. Setelah beberapa waktu lalu saya membaca berita bahwa serangan bertubi-tubi ya roket dihantam ya oleh Hizbullah ke Israel. Akhirnya Israel melakukan serangan balik juga, dan serangan balik Israel memang menyakitkan ya. Sekali serangan itu bisa menghancurkan ya benteng-benteng musuhnya. Dan kali ini Sobat Waras, Israel serang markas Hizbullah yang ada di Suriah. Bahkan di Suriah pun Israel pernah menghantam markas daripada Iran, dan saat ini Iran sedang kesurupan ya, dan mulai berkoar-koar kami akan balas, kami akan balas. Tapi sampai hari ini belum ada pembalasan oleh Iran ya kepada Israel. Bahkan saya baca berita lain juga bahwa Iran sedang kerjasama dengan Rusia semakin dekat dan mereka akan bersiap menyerang Israel ya. Tapi itu masih gertak-gertak sambal yang belum pernah terrealisasi. Bahkan dari 2023 juga katanya Iran mau balas, tapi nggak ada yang melakukan pembalasan kepada Israel. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka takut ya. Tetapi kawan-kawan, Israel tidak peduli dengan gertakan sambal mereka. Israel terus melakukan serangan, dan kali ini Israel menghantam markas Hizbullah yang ada di Suriah. Ini dimuat oleh CNN Indonesia pada Rabu 10 April ya 2024. Nah, ini kawan-kawan kehancuran di markas Hizbullah yang ada di Suriah. Ya, ini Jakarta CNN Indonesia, tentara Israel pada Rabu ya pada tanggal 10 pagi mengatakan bahwa mereka telah mengebom kelompok Hizbullah Lebanon di Suriah. Saat melancarkan serangan pada Hamas di Gaza, Israel berulang kali mengatakan mereka juga siap menghadapi Hizbullah dan telah meningkatkan serangan, termasuk di Suriah dalam beberapa pekan terakhir. Jadi, kawan-kawan, Israel itu kalau berkata itu tidak pernah hoax ya, tidak pernah hanya obon-obon, tapi kalau dia menyampaikan sebuah janji itu selalu dia tepati. Ya, Angkatan Pertahanan Israel IDF juga menyatakan telah menyerang infrastruktur militer yang dianggap intelijen sebagai markas Hizbullah di Suriah. Wah, ini menarik ya, kawan-kawan ya. Militer Israel juga merilis video serangan terhadap sebuah gedung. Mereka menyatakan meminta pertanggungjawaban rezim Suriah atas semua aktivitas yang terjadi di wilayahnya dan tidak akan membiarkan upaya apapun yang dapat mengarah pada penguatan Hizbullah di front Suriah. Jadi negara-negara yang mengumpulkan teroris lalu mereka melakukan serangan kepada Israel itu tidak ada ampun. Negara-negara tersebut termasuk Suriah itu pun dihantam oleh Israel ya. Dan tujuan Israel satu aja ya, melumpuhkan setiap musuh-musuhnya. Karena musuh-musuhnya punya tujuan yang sama. Mereka ingin memusnahkan Israel dari muka bumi. Jadi pilihan Israel cuma dua. Kalau bukan saya yang musnah, maka kalian yang harus saya musnahkan. Israel jelas mereka tidak mau musnah. Otomatis untuk mempertahankan diri mereka, harga diri mereka, mempertahankan hidup mereka, mempertahankan kedaulatan negara mereka, menyelamatkan warga-warganya, maka Israel harus kuat dan harus melakukan serangan balik kepada musuh-musuh yang ingin memusnahkan. Apakah salah tindakan Israel? Oh, menurut saya tidak salah. Cuman orang-orang yang otak tumpul dan samplak otak teroris lah yang mengatakan Israel salah, kawan-kawan ya. Secara paralel, dalam beberapa jam terakhir IDF menyerang sejumlah pos pemantauan Hizbullah dan infrastruktur teroris di Lebanon Selatan. Demikian pernyataan militer Israel. Luar biasa ya. Jadi infrastruktur
di Lebanon Selatan pun ini ya dihancurkan oleh Israel ya. Jadi tidak ada minta ampun ya. Sepanjang hari artileri ya IDF menyerang untuk menghilangkan ancaman di wilayah Daira dan Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pada hari Selasa, Israel mengklaim pesawat tempurnya telah menyerang militer Suriah sebagai aksi balasan terhadap tembakan roket dari Suriah Selatan di dataran tinggi Golan. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok pemantauan yang berbasis di Inggris, mengatakan jet Israel meluncurkan serangan ke Suriah pada Selasa dan Senin malam. Salah satu serangan menghancurkan gedung senjata. Wah, jadi yang Israel serang ternyata itu gedung-gedung senjata ya, gedung amunisi ini ya. Jadi Israel menghancurkan gedung senjata dan amunisi di wilayah Dara di Suriah Selatan. Sementara pada hari Senin, serangan tersebut menghantam sebuah lokasi militer di selatan. Lokasi militer tersebut adalah basis kelompok didukung oleh Iran dan Hizbullah untuk menembakkan roket ke dataran tinggi Golan. Jadi memang Israel itu selalu menyerang sasaran. Bukan seperti Hamas, seperti Hizbullah, mereka tuh menyerang itu adalah masyarakat sipil. Ya, mereka menyerang itu sembarangan. Tapi kalau Israel menyerang itu tepat sasaran. Ya, mereka hanya fokus kepada musuh-musuhnya. Ya, terlepas ketika ada imbas dari situ, ada masyarakat sipil yang meninggal, dan itu semua adalah dampak ya kawan-kawan ya. Antara Israel telah meluncurkan ratusan serangan ke Suriah sejak perang saudara di negara ini dimulai pada tahun 2011 dengan serangan terutama mengenai sasaran-sasaran pro-Iran ya. Pada tanggal 1 April, serangan Israel terhadap gedung konsultan kedutaan Iran di Damaskus menewaskan 16 orang termasuk 7 anggota Garda Revolusi Iran menurut Observatorium. Jadi inilah kawan-kawan yang membuat Iran kepanasan dan dia mulai menggalang kekuatan ya, menggalang semangat dari para sekutu-sekutunya untuk melakukan serangan kepada Israel bertubi-tubi. Ya, tapi perlu diingat Israel sudah berpengalaman. Ya, serangan ini belum seberapa dibandingkan dengan serangan yang mereka lakukan kepada Israel, dan dalam 6 hari Israel bisa mematahkan mereka semua. Ya, sebenarnya gampang bagi Israel untuk menghancurkan mereka ini ya. Bahkan untuk menghancurkan Hamas itu begitu gampang. Cuma yang Israel masih pertimbangkan adalah para sandera mereka. Para sandera-sandera yang masih ditahan oleh Israel, oleh Hamas, itu yang membuat Israel itu masih was-was ya. Israel belum mengomentari serangan itu. Ya, jadi kawan-kawan itu ya, kita lihat bagaimana luar biasanya Israel, walaupun negara sangat kecil ya, tapi ya seperti yang mereka imani bahwa mereka itu bangsa yang dipilih Tuhan, dijaga Tuhan ya, bangsa-bangsa yang berperang melawan Israel di dalam kitab suci itu semua sudah pada musnah ya. Bahkan Filistin juga sudah musnah ya. Bangsa-bangsa yang melawan Israel itu ya rata-rata musnah ya kawan-kawan. Dan karena memang ya siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang dikutuk akan dikutuk ya. Jadi itu ternyata sebuah janji yang terus digenapi sampai saat ini ya. Dan ya sebenarnya janji itu merujuk kepada Mesias Juru Selamat ya, Yesus Kristus lah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dibinasakan ya. Tetapi setelah lepas dari itu kawan-kawan, janji Tuhan kepada Israel masih terus digenapi sampai pada waktunya Israel akan bertekuk lutut dan mengakui Yesuslah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat ya. Itu kawan-kawan, kita tunggu saja update-update berikutnya, dan saya mohon terus dukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan viralkan, dan juga dukung terus pembangunan rumah ibadah yang sedang Pavel kerjakan di pedesaan ya kawan-kawan. Banyak program yang sedang kita kerjakan saat ini. Selain pembangunan rumah ibadah, kita juga program ya menyekolahkan, ada beberapa anak, 3 anak yang Tuhan percayakan untuk kita sekolahkan dan kita biayai sekolah mereka. Juga kita ada perkebunan yang kita usahakan, walaupun tidak besar ya, ada coklat, ada durian ya. Bahkan harapan kita ke depan ya, perkebunan inilah yang akan menopang pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan ya, dan program-program
kita bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung. Ya, doa saya Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, Sobat Waras, saat ini posisi tukang bekerja di bagian atas lagi ya. Itu sana dia. Kelihatan nggak itu ya? Iya. Ini update hari ini. Jadi tiang-tiang sudah kelar semua di acian. Cor slop tengah juga sudah selesai. Ya, tinggal bagian atas sedang dikerjakan. Terima kasih ya Sobat Waras untuk supportnya. Ini campuran semen. Semen kita masih ada ya, tinggal setengah sak, nanti dipesan lagi. Ini kayu-kayu untuk plafon. Ini kayu untuk tongkat ya. Untuk penongkat apa itu ya? Penongkat ya, penongkat atap. Supaya nanti ketika pasang plafon atapnya tetap kokoh. Setelah ini baru kita akan plafon dulu, baru lantai ya. Ini kondisinya semua sudah diplester ya, sudah diplester, sudah diacian. Sobat ya, thank you semuanya untuk dukungannya.